Bab 1460. Besi biasa membunuh monster. Sarlenekin berkata, jadi, formasi yang aku susun di sini adalah untuk memancing semua monster sumber energi elemen emas di sekitar. Monster sumber energi ini adalah sumber energi elemen emas dari dalam keluar tubuhnya. Cara bertarung secara alamiah seperti pertarungan sumber energi. Kamu ingin aku melawan mereka? Erikin tiba-tiba mengerti, jika monster sumber energi menyerang dirinya menggunakan sumber energi elemen emas sebagai sarana, maka dirinya bisa mengamati dan meniru, secara alami akan lebih konkret daripada memaksa pencerahan. Tidak diragukan, metode kakak ketiga memang bisa diandalkan. Tentu saja, tidak ada cara lebih mudah untuk memahami keagungan langit dan bumi selain pertarungan antara hidup dan mati. Sarlenekin berkata dengan santai, dan, untuk membuat kamu lebih cepat mengerti, aku juga menambahkan sebuah kode. Saat dia berkata, dia tersenyum aneh. Senyuman ini memberi Erikin petunjuk tentang ada sesuatu yang salah di hatinya. Kenapa rasanya Sarlenekin ingin mempermainkan dirinya? Tangkap. Sarlenekin mengangkat tangannya, dan tiba-tiba pedang panjang terbang ke arah Erikin. Ingat, nanti saat bertarung, kamu tidak bisa menggunakan ilmu sihir, dan kamu hanya bisa menggunakan pedang yang kuberikan padamu. Ini seperti senjata besi umum di dunia. Setelah melihat sekilas, Erikin tercengang. Oke, apa yang harus dikatakan? Aku sudah selesai katakan, sekarang aku akan aktifkan formasi. Sarlenekin adalah seorang yang gesit dan bersemangat. Pada saat Erikin menangkap pedangnya, dia mengaktifkan formasi. Tunggu sebentar kakak ketiga, monster sumber energi itu kira-kira kultivasi level berapa? Tanya Erikin cepat. Lokasi ini adalah bagian luar ruang. Monster sumber energinya umumnya ada di fase keilahian atau fase transendensi, tentu ada juga fase distraksi, mungkin ada yang mencapai level puncak. Apa? Erikin benar-benar tercengang. Kultivasi dia sekarang fase distraksi, besi biasa seperti ini, dapat dengan mudah dihancurkan dia sendiri dengan satu jari, dan hal yang sama berlaku untuk monster iblis. Sarlenekin ternyata memintanya untuk menggunakan senjata ini melawan monster sumber energi level fase keilahian dan bahkan fase distraksi. Monster sumber energi bukanlah orang bodoh, jika cakarnya bergerak, bukankah pedangnya langsung patah? Kalaupun lawan tidak menyerang seperti ini, dia membunuh fase distraksi dengan besi biasa, khawatirnya bahkan kulit lawan tidak akan tergores. Dan tidak mengizinkan dirinya menggunakan cara lain, bagaimana bisa melawan? Singkatnya, jika ingin cepat memahami sumber energi elemen emas, ini cara yang terbaik. Juga jangan berhadap minta tolong padaku. Aku janji leluhur keempat mereka, aku tidak akan berbuat apa-apa. Sarlenekin tersenyum, melompat dan duduk langsung di cabang pohon yang tinggi, memegang buah spiritual entah dari mana, dan memakannya dengan senyuman. Wow! Saat Erikin ingin bicara lagi, raungan monster tiba-tiba terdengar dari seluruh hutan, satu demi satu. Ketika formasi dinyalakan, monster sumber energi dalam jarak 10 km dari lingkaran formasi pun merasakan aura dan mulai bergegas ke sisi ini. Ada bunyi berisik di hutan. Sumber energi yang terkondensasi menjadi seperti monster yang mirip citah meraung, dan kemudian dengan cepat menuju Erikin. Melihat mata merahnya, benar-benar kesal dengan formasi Sarlenekin. Erikin sakit kepala, monster citah ini, hanya kultivasi kelas menengah fase keilahian, jika seperti dulu, dia hanya perlu kirim sebuah reiki, dan monster ini akan mati. Tapi sekarang dia tidak bisa menggunakan sihir, dia masih harus mengandalkan besi di tangannya untuk bertarung, ini 1000 kali lebih sulit. Pertama, dia berbalik ke samping untuk menghindari serangan fatal citah. Kemudian Erikin menyapu dengan pedang panjang di tangannya. Bang! Tapi pedang itu belum mendarat di monster sumber energi,
Begitu Eric Kin melontarkan Reiki, pedang itu meledak dengan sendirinya. Idiot, bisakah besi biasa tahan dengan kekerasan Reiki kamu? Kamu harus menguasainya perlahan-lahan. Sarlene Kin melihatnya, mengkritik dengan tidak sungkan, kemudian dia bagaikan main sulap dan melemparkan pedang panjang ke Eric Kin lagi, tentu saja tekstur yang sama yaitu besi biasa. Berapa banyak Reiki yang bisa diterima besi biasa ini? Eric Kin tersenyum tak berdaya. Dia meninju mundur monster sumber energi dengan satu pukulan, dan kemudian menikam pedang panjang itu lagi. Kali ini, pedang panjang itu tidak patah, tetapi ketika jatuh ke sumber binatang, itu langsung meledak menjadi ampas oleh aura yang dipancarkan oleh lawan. Di mana Reiki kamu? Kamu harus melindungi senjatamu, ini saja tidak tahu. Sarlene Kin memarahi lagi. Sumber energi elemen emas. Senjata biasa ini juga merupakan benda logam. Jika tidak merasakan sumber energi, bagaimana memahami keunikan dari sumber energi? Eric Kin mengertakkan gigi, dia sedikit tidak mau mengaku kalah. Kakak ketiga memberi pelajaran pada dirinya dengan tidak sungkan, tidak memandang perasaan sama sekali, tetapi Eric Kin juga memahami bahwa Sarlene Kin melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Mengangkat pedang panjang ketiga, kali ini Eric Kin memperlambat kecepatannya, sambil mempelajari cara mengendalikan pedang di tangannya, sambil mengamati monster iblis yang terkondensasi dari sumber energi elemen emas, bagaimana menggunakan sumber energi untuk menyerang. Melihat bahwa Eric Kin dapat segera tenang kembali, dia tidak lagi menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan otaknya untuk menghitung. Sarlene Kin mengangguk sedikit. Adik keempatnya ini memang sangat berbakat, begitu dia mengingatkannya, dia segera menemukan jalannya. Setelah sekian lama, terdengar bunyi desisan. Eric Kin melempar pedang panjang di tangannya menembus mulut terbuka dari monster sumber energi, dan kemudian menembusnya secara langsung. Monster sumber energi kehilangan kesadaran, dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi sumber energi dan menghilang. Di sisi lain, Eric Kin terengah-engah, menyeka keringat dari dahinya dengan tanpa daya. Membunuh monster sumber fase keilahian ini bahkan lebih melelahkan dibanding bertarung dengan kultivator di puncak fase distraksi. Di sampingnya, puluhan pedang patah berserakan di tanah. Termasuk pedang panjang dari serangan terakhirnya, itu langsung hancur setelah menembus monster sumber energi. Ini terlalu lambat, hanya membunuh satu setelah waktu satu dupa. Ini mau memahami sumber energi elemen emas sampai kapan? Sarlene Kin memberikan wajah dingin dan melemparkan sebilah pedang terbang ke Eric Kin lagi. Kemudian dia memasukkan Reiki ke formasi, dan tiba-tiba binatang sumber energi lain menyerbu masuk. Kakak ketiga, kamu tidak ingin aku beristirahat, kata Eric Kin tanpa daya. Apakah kamu masih ingin beristirahat dengan prestasi seperti ini? Sarlene Kin mencibir, aku melatih kakak kedua kamu saat itu. Dia menyelesaikannya dengan setengah batang dupa, dan pedang yang hancur lebih sedikit darimu. Kakak kedua sekuat itu. Eric Kin menggertakkan giginya, gengsi tidak mau kalah pun terangsang. Saat dia pulang kali ini, selain ayah yang sedang berjalan kembali, kakak kedua ini yang belum melihatnya. Tapi dengar-dengar dari kakak pertamanya, dia pergi membongkar beberapa wilayah rahasia kuno, dia bahkan tidak bisa menerima transmisi suara. Kakak kedua ini sangat berani, dan kekuatannya pasti bagus. Tetapi bahkan jika kakak kedua lebih baik darinya, dia harus mencapai 80% dari kekuatannya, terlalu memalukan untuk hanya setengahnya. Pada saat ini, semangat juang di tubuh Eric Kin melonjak, tidak lagi mengatakan apa-apa, hanya fokus berurusan dengan monster sumber energi yang baru. Di dunia yang jauh dari dinasti Qin, di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, laki-laki dengan wajah penuh janggut dan debu di tubuhnya,
Hidungnya tiba-tiba terasa gatal, cepat-cepat dia meremas hidungnya, dan hampir bersin mengagetkan sosok-sosok yang gemetar tak jauh dari situ. Belakangan ini, aku selalu merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Cahaya redup menyinari, nyatanya bisa dilihat bahwa meskipun pria ini memiliki janggut dan rambut mirip kain pel, dia belum terlalu tua, apalagi matanya terlihat sangat pintar. Apa yang bisa terjadi pada dinasti Qin? Ada ayah dan beberapa leluhur, bahkan keluarga Bai tidak berani membuat masalah. Bersambung.